الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, kisah berikut adalah tentang misteri wafatnya Nabi Zakaria yang perlu kita ketahui bersama. Ini kisahnya. Ada dua pendapat tentang wafatnya Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria meninggal karena dibunuh, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau meninggal secara wajar. Nabi Zakaria adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Profesi Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Dia mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Menurut Abu Hurairah, Nabi bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria alaihissalam tinggal bersama putranya Nabi Yahya alaihissalam. Padahal Nabi Yahya sering menyendiri. Adil Mustafa Abdul Halim mengatakan dalam bukunya Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran bahwa setelah mendengar kematian putranya dan mengetahui bahwa Allah akan menguburnya hidup-hidup, Nabi Zakaria melarikan diri ke kebun di Baitul Maqdis. Saat Nabi Zakaria melewati pohon-pohon itu memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, mendekatlah padaku." Nabi Zakaria mendekatinya dan pohon itu segera terbuka baginya untuk masuk dan bersembunyi. Sayangnya, iblis menyaksikan tempat persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotong kain pakaian Nabi Zakaria. Kemudian iblis membawanya kepada orang-orang yang mencarinya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria. Setelah mendengar laporan iblis, mereka berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Iblis kemudian menunjukkan tanda-tanda kain dari pakaian Nabi Zakaria. Ketika mereka tiba-tiba melihatnya, mereka kaget dan meminta diperlihatkan tempat persembunyiannya Nabi Zakaria. Ketika mereka mengetahuinya, mereka mengambil kampak dan membelah pohon itu menjadi dua. Pukulan kampak membunuh Nabi Zakaria yang tersembunyi. Ibnu Katsir menyatakan tentang kematian Nabi Zakaria karena dibunuh juga diriwayatkan oleh Abdul Nu'aim bin Idris bin Sinah dari ayahnya dari Wahab bin Mutabbih. Saat itu Nabi Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya, lalu ia masuk ke dalam sebuah pohon. Dan saat kaumnya tahu bahwa ia berada di dalam pohon, lalu mereka mengambil sebuah gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Lalu pada saat gergaji itu hampir mencapai dirinya, Allah mewahyukan, "Apabila ranganmu tidak berhenti, maka aku akan membalikkan negerimu dan semua orang yang di atasnya." Namun saat itu juga rangan Zakaria berhenti hingga akhirnya terbelah menjadi dua. Hanya saja hal yang berbeda diriwayatkan oleh Ishaq bin Bish dari Idris bin Sinan dari Wahab bin Mutabbih. Ia berkata, orang yang terbunuh di dalam pohon adalah Yasa, sedangkan Zakaria meninggal dunia dalam cara yang wajar. Terlepas dari perdebatan semua, kaum Bani Israel memang adalah kaum yang sering membunuh Nabi. Allah berfirman, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah." Dia, Nabi Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Wallahu a'lam.